RSU Duta Mulia yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin 66A, Sindang Sari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah melakukan peresmian KFI, Klinik Fertilitas Indonesia, pada tanggal 26 November 2022. KFI yang merupakan tambahan layanan untuk program kehamilan di RSU Duta Mulia merupakan hasil kerjasama dengan PT Morula Indonesia, sehingga saat ini di RSU Duta Mulia terdapat layanan tindakan inseminasi. Dr. Tatang Mulyana, SP. OG selaku komisaris utama dari PT Duta Mulia yang menaungi RSU Duta Mulia mengatakan RSU Duta Mulia menjadi salah satu partner KFI dalam pengelolaan pasien-pasien infertilitas mulai dari program kehamilan normal, tracking cycle, kehamilan berbantu termasuk inseminasi, dan untuk program bayi tabung RSU Duta Mulia bekerja sama dengan Morula IVF Jakarta yang berlokasi di RS Bunda Jakarta. Konsep RSU Duta Mulia dengan layanan komprehensif bagi ibu dan anak, memberikan kepuasan dan kenyamanan termasuk dalam pengelolaan pasien dengan kasus infertilitas. Duta Mulia make you feel like home. Dr. Tatang Mulyana, yang merupakan salah satu dokter dari RSU Duta Mulia menjelaskan bahwa inseminasi buatan atau intrauterine insemination, IUI, adalah prosedur di mana sperma bisa langsung masuk ke dalam rahim tanpa harus melalui hambatan-hambatan pada serviks. Perjalanan ke tuba falopi menjadi jauh lebih pendek dan lebih banyak sperma yang berkesempatan untuk membuahi sel telur sehingga dapat meningkatkan peluang seorang wanita untuk hamil. Mari kita hitung bersama untuk Klinik Fertilitas Indonesia di RSU Duta Mulia diresmikan oleh PJ Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar. Peresmian klinik tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh PJ Bupati Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaedi melaporkan. Sebetulnya pemerintah maupun swasta itu harus sama-sama mendukung untuk menangani masalah kesehatan. Jadi ketika memang di rumah sakit pemerintah belum tersedia, kemudian swasta sudah tersedia, salahnya di mana? Tidak ada salahnya, karena ini tujuannya untuk melayani masyarakat. Dan memang klinik ini klinik yang sulit untuk dibentuk karena memang tidak ditanggung BPJS. Klinik ini adalah klinik untuk orang yang ingin punya keturunan tapi punya masalah, sehingga memang ketika di sini ada, kan semua masyarakat bisa mengakses, ya tidak harus yang daerah sini saja, tetapi di semua tempat bisa mengakses di sini. Intinya adalah ketika ada satu layanan baru itu kemudian bisa diakses oleh masyarakat, itu artinya negara itu hadir untuk ikut mendorong masalah kesehatan itu bisa diatasi. Itu ya? Yang dimaksud dengan inseminasi ya. Nah, inseminasi itu pada prinsipnya adalah mendekatkan sperma ya dengan sel telur supaya kemungkinan hamilnya lebih mudah atau lebih cepat. Begini, kalau biasanya kalau pernikahan biasa atau kawin biasa ya, sperma itu biasanya harus melewati beberapa tahapan ya, beberapa jalan yang berliku-liku. Harus dia melalui hanggama, kemudian di dalam vagina juga harus berhadapan dengan keasaman dari vagina, kemudian dari keasaman vagina dia masuk ke dalam serviks ya, ke dalam leher rahim. Di dalam leher rahim ada lagi hambatan yaitu lendir serviks ya. Nah, itu bisa dipermudah dengan spermanya sendiri kan disuntikan aja langsung, tidak melewati jalan itu. Terus yang kedua adalah mempermudah ovum atau telur supaya dia dipastikan pecah pada saat persatuan antara sperma dengan telur itu. Jadi dua usahanya, mempercepat sperma supaya dekat ya, mendekatkan sperma ke ovum atau telurnya dimudahkan untuk supaya lebih pasti cepat pecah pada waktunya. Jadi dua-duanya ada treatment ya dok? Ada, dua-duanya ada suami treatment. dan istri. Betul, jadi treatment pada kedua-duanya, bukan salah satu saja. Bedanya dengan bayi tabung apa dok? Nah,
Kalau bayi tabung beda. Kalau inseminasi itu disatukannya di rahim si ibu. Kalau bayi tabung disatukannya di tabung. Ya, jadi karena ada sesuatu hal, biasanya karena tuba atau salurannya tidak baik, tidak paten, sehingga si ovum telur diambil, kemudian spermanya diambil, enggak disatukan di dalam terus, tapi disatukan di dalam tabung dulu. Di dalam tabung kemudian dilihat kalau sudah berkembang menjadi morula, menjadi beberapa sel ya, itu baru ditanamkan kembali ke dalam kandungan. Jadi ditanamkannya sudah terjadi pembuahan, itu perbedaannya. Oke dokter, Duta Mulia kan berani membuka klinik fertility Indonesia ini ya dok ya. Apakah sudah melalui survei secara bisnis itu pasarnya bisa nggak sih diterapkan di sini? Oh ya. Ya. Jadi gini mas, terkait survei, tujuan kami adalah edukasi ya. Ini adalah layanan lebih banyak edukasinya nanti. Kalau semakin banyak edukasi, pasien sadar akhirnya akan mengerti infertil itu apa dan kapan harus berobat. Sebenarnya kalau kita bicara pasar, susah pak dari pasarnya, karena kan edukasinya belum ada. Di Majenang, Cilacap itu edukasi seminar awam kan belum ada nih. Kalau kita ditanya pangsa pasarnya agak sulit, tapi kita berusaha edukasi ke masyarakat supaya sadar kapan sih harus berobat gitu kan, menyadarkan masyarakat untuk segera berobat terkait perkembangan anak. Gitu sih mas. Lantas alasan Bapak sendiri kok bisa di Duta Mulia Ya. untuk membuka klinik ini apa? Ya satu, semangat yang sama untuk maju bersama. Kedua, dari segi dokternya ya kan. Kita juga nggak mungkin sembarangan, dalam artian saya lihat Duta Mulia juga fasilitasnya memadai, dokternya juga dokter senior, dokter Tatang ini. Beberapa teman rekomendasi juga dari Prof. Anwar juga, kalau di sini dokter Tatang gitu kan. Jadi kan dari suatu Jawa Tengah ini ada namanya Profesor Anwar, Muhammad Anwar ya, guru besar UGM. Itu rata-rata murid-muridnya sudah bergabung ke kami juga. Jadi saling kedok tular juga dok ya. Jadi termasuk teman-teman dokter Tatang juga sudah bergabung ke kami. Jadi satu komunitas besar. Jadi nanti akan terjadi komunikasi yang intens. Dalam artian kalau ada kendala, beliau akan tanya ke dokter A, dokter, jadi akan update terus gitu. Jadi kayak membuat satu jaringan, satu Jawa Tengah, akan seluruh Indonesia. Jadi tidak usah takut kalau mentok nih dokter Tatang akan nanya ke teman-temannya yang sudah kami kumpulkan dari sana. Berarti untuk tahap pertama intinya untuk edukasi dulu mungkin ya Pak ya? Iya. Iya, untuk maksudnya ini kan layanan inseminasi ya. Jadi tetap awalnya nanti kita edukasi dengan seminar awam ya. Kita kenalkan infertil itu apa ke masyarakat supaya dengan bahasa awam, kita bukan bahasa kedokteran ya, tapi dokter sudah menerangkan dengan bahasa awam. Bagus sekali tadi sininya supaya kalau dengan bahasa dokter akan bilang IUI itu apa nanti ya kan, nanti mungkin dengan bahasa kawin sudah tadi ya dok ya, dalam nanti supaya masyarakat juga lebih memahami.